Saudara-saudariku yang terkasih, biasanya wanita dewasa itu punya sepatu yang namanya high heel. Ada di sini yang pakai sepatu high heel? Ada ya, satu saya lihat. Yang lain mungkin ada? Ada? Bapak-bapak ada yang pakai? Oh, enggak ada. Ya. Kalau bapak-bapak nggak pakai high heel ya, ance-ance. Ya, high heel digunakan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Misa biasanya wajar orang pakai high heel. Atau apalagi biasanya? Hah? Kondangan. Ya, waktu ada pesta, ada acara kondangan, biasanya wanita dewasa itu memakai high heel. Kalau anak-anak itu biasanya saking sudah pengennya pakai high heel, pinjem high heel ibunya gitu ya. Cetak, cetok, cetak, cetok. Orang pakai high heel memang kelihatan lebih elegan. Selain itu juga kelihatan lebih tinggi. Apalagi kalau sudah berjalan itu kelihatan anggun. Jentat, jentit, jentat, jentit. Biasanya membuat jalannya lebih pelan dan lebih ya seperti Putri Solo itu ya. Yang melaku koyo macan luwe. Iya, anggun itu. Selain itu kelihatan lebih tinggi. Supaya kelihatan lebih tinggi maka pakai high heel. Tetapi pertanyaannya di rumah pakai enggak? Enggak ya. Karena namanya pakai high heel itu capek kalau di rumah. Betul enggak? Mbak, Bu, siapa ya? Benar ya? Apa? Iya, pokoknya apa meneh nek, apalagi kalau punya asam urat itu ya. Waduh. High heel. Selain itu juga pakai high heel, selain anggun, kelihatan tinggi, kelihatan elegan, bodinya juga mungkin jadi kelihatan lebih semlohe. Apa ya semlohe? Lebih baik gitu ya, karena ya jinjit lalu itu. Tapi tidak mungkin dipakai dalam hidup sehari-hari di rumah. Masak pakai high heel supaya kelihatan tinggi. Tidur nggak usah kelihatan tinggi, rebah kok ya. Nyapu pakai high heel supaya kelihatan tinggi, enggak. Hanya pada saat-saat tertentu. Itu kalau perempuan, kalau wanita. Kalau bapak-bapak, biar kelihatan tinggi gimana? Paling-paling jinjit. Jinjit itu berdiri dengan ujung kaki. Sama. Pakai high heel itu juga jinjit, tapi kan ditahan ya dengan heel-nya itu ya, dengan kalau orang Indonesia ngomong haknya itu ya, padahal haknya itu dari hike mungkin ya. Nah itu. Pertanyaannya berapa lama sih orang bisa jinjit supaya kelihatan tinggi? Pasti nggak lama. Ya. Paling lama itu 5 menit. Setelah itu udah rasanya semutan ujung jari kaki itu. Ya. Bahkan kram. Oh ya kram ya. Pernah ya kram ya? Wah itu pasti sakit, bukan hanya kakinya, bukan hanya pergelangannya, bukan hanya ujung jarinya, tapi juga kempolnya. Apa ya kempol itu ya? Betisnya. Itu juga akan kram. Apalagi orang jinjit, walaupun kelihatan lebih tinggi, di sliding sedikit pasti mudah jatuh. Seperti itulah orang sombong yang ingin kelihatan tinggi.
Tetapi kalau ibu-ibu pakai high heel bukan sombong itu ya, bukan ingin sombong ya, tetapi ya memang itu memang fashion, itu memang teknologi yang dipakai supaya kelihatan lebih baik. Tetapi kalau orang sombong itu seperti orang yang jinjit, itu tadi, itu maksud saya ya. Bukan berarti yang pakai itu sombong, enggak ya, bukan ya. Jangan salah tangkap. Hari ini kita mendengar kisah yang terkenal. Suatu ketika Yesus jalan-jalan di kota, tadi dikatakan di kota Bethlehem ngawur, Yeriko ya. Bethlehem, orang tadi di kota Yeriko ya. Kota Yeriko, dia di sana bertemu dengan banyak orang, dan saat dia di tengah perjalanan di kota Yeriko melihat ke atas, rupanya di situ ada Lazarus. Tunggu dulu, belum selesai. Hei Lazarus, turun. Itu kan tempatnya Zakius, maka Zakius baru naik. Itu juga salah satu contoh orang sombong, nggak mau kalah ya. Ya akhirnya Yesus melihat ada Zakius, lalu, hei Zakius, turun. Aku harus mampir ke rumahmu. Zakius turun. Hari ini juga terjadi keselamatan di rumahmu. Kenapa? Karena Zakius mau turun. Kalau dia mau kelihatan tinggi terus, maka tidak akan terjadi keselamatan. Sama, kita juga demikian. Kalau kita ingin kelihatan tinggi, ngomongnya tinggi-tinggi, gayanya tinggi-tinggi, bukan hanya soal fisik ya, tetapi soal kepribadian, nggak mau kalah, apakah akan terjadi keselamatan? Yang terjadi adalah konflik, dibenci oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain. Tapi saat kita mau merendahkan diri, saat itulah kita bisa mengalami keselamatan. Dari awal karya hingga akhir karya, sebagian besar karya Yesus dilakukan di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga. Di mana? Salah satunya, kenapa tadi si Zakius itu penasaran? Di ayat sebelumnya dia menyembuhkan orang buta. 2 minggu lalu mungkin kita dengarkan itu ya. Di ayat 15, anak buahnya ya, yang namanya Matius itu resign, keluar dari grup pemungut cukai itu, left group. Tanya, kemana ini Matius? Oh resign dia. Luar biasa resign, gaya betul. Udah kaya kah dia? Enggak, katanya dia ikut yang namanya Yesus. Makanya penasaran. Makanya penasaran Zakius tadi itu. Mana toh Yesus itu? Katanya kemarin menyembuhkan orang buta. Sebelumnya Matius itu levelnya udah hampir di atasnya manajer, malah resign. Karena ketemu dengan Yesus. Yang mana toh Yesus itu? Hari ini Zakius ketemu dengan Yesus. Sebagian karya Yesus dilakukan di rumah-rumah, rumah Matius, rumah ibu mertua Simon Petrus menyembuhkan, di rumah Zakius hari ini. Di rumah siapa lagi? Banyak. Di rumah orang yang terus atapnya dibongkar lalu orang lumpuh di itu juga ya. Banyak. Karya-karya keselamatan Tuhan Yesus dilakukan di rumah-rumah, bukan di tempat ibadat sebagian besar, tapi di rumah Maria dan Marta, di rumahnya Matius, di rumahnya Zakius, di rumah ibu mertua Simon Petrus, di rumah banyak. Silahkan cek di kitab suci. Banyak karya keselamatan Yesus terjadi di rumah-rumah. Artinya karya Allah juga terjadi dalam keluarga-keluarga Kristus.
Kristiani. Ada keselamatan di situ, ada pengampunan di situ, ada kesembuhan di situ. Kalau kita mau turun dari kesombongan, sama seperti Zakius tadi, mau turun dari kesombongannya. Kalau kita mau merendahkan diri, sehingga Yesus yang menyembuhkan itu hadir dalam keluarga Kristiani. Yesus yang memberi pengampunan kepada Matius, kepada Zakius, hadir dalam keluarga Kristiani. Bukan malah menyakiti, bukan malah menuduh, bukan malah nambah perkara, tetapi dengan kerendahan hati kita menyembuhkan pasangankah, putra-putrikah, orang tuakah. Kehadiran kita, kehadiran yang menyembuhkan dalam keluarga. Maka marilah kita berangkat dan belajar dari permenungan hari ini, kisah tentang Zakius yang mau turun dari pohon, yang mau menerima dirinya yang memang tidak tinggi, menerima kekurangan kita, kita juga menerima kekurangan orang lain, sehingga Yesus sungguh hadir dalam sifat kerendahan hati, sabar, lemah lembut, sehingga keselamatan terjadi dalam keluarga-keluarga Kristiani. Hari ini juga terjadilah keselamatan di rumah ini. Kalau kita mau rendah hati, kalau kita mau turun dari kesombongan-kesombongan kita masing-masing pribadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.